kalau aku sih ngerasanya pokoknya kayak kode hidup happy itu ya mama. Ada sih maksudnya ada Ketika rindu di diri kamu tuh. nggak ada sih, aku mau rindu sama siapa. Kira-kira itu apa jodoh? Nggak sih, sekarang sih ya kayak aku bilang, aku sih pantasin diri aja, cuman bisa berusaha buat lebih dekat sama Allah, karena ya kita tahu ya, kita tuh nggak bisa berharap sama manusia, jadi berharap sama Allah aja. Kalau mau dikasih yang baik ya pantasin diri aja, kalaupun dapetnya di surga ya di surga aja, ya udah sesimpel itu sih sekarang. Karena buat aku pribadi, kalau udah ada anak, ada orang tua, aku punya orang-orang yang juga sebenarnya, tapi bukan berarti aku menutup diri kalau Allah menghendaki, tapi untuk fokus sama sesuatu itu enggak lah, capek. Untuk saat ini itu tidak menjadi prioritas utama Enggak sih, kali. udah enggak lagi jadi Kok terkesan pasrah? ya pasrah, habis mau gimana Tapi kalau ada yang lagi deket. enggak sih. Lagi capek ya teh? Iya sih, Capek maksudnya hati ya, ternyata kalau dibilang capek atau sedih sih nggak sama sekali. Cuma kalau buat aku pribadi, kalau kita lagi mau fokus sama karir, aku sejujurnya merasa di tahun 2002 ini lebih dilancarkan. Mungkin karena ridhonya Allah langsung kan. Kadang-kadang saat kita ingin sesuatu, tapi ternyata ada ridho-ridho yang kayak nggak ridho nih, nggak ngizinin nggak apa, kan khawatir nanti malah jadi hambatan atau segala macam. Dan memang takdir Allah itu pasti baik, dan saat ini seperti ini, jadi ya bersyukur sama Allah, karena berarti acara ini lancar pun ya ridhonya Allah. Aku tadi malam tuh udah panik karena aku alergi tiba-tiba. Tadi malam bibir alergi, gatal-gatal gara-gara nggak tahu abis makan dimsum atau kue tiba-tiba alergi. Itu satu tim semua panik. Tapi memang dalam grup kita kan di tim Risilan Musik ini ada dokter, jadi untungnya dokter bawa obat alergi, langsung minum obat alergi. Terus tadi pun kayak gini, sempat ada yang miss nih, misalnya di ketukar, terus fokus kenapa. Tapi kalau aku pribadi itu emang udah di titik hidupnya tuh pasrah, udah kayak tarik nafas, takdir Allah pasti baik. Karena aku percaya kalau memang kata Allah ini baik, ya berjalan lancar. Kalau memang ada sesuatu ya pasti ada hikmahnya, udah sesimpel itu. Tapi hari-harinya nggak ngerasa masih. Enggak lah, anaknya 3 mas, kerjaannya banyak banget loh. Kan ada butik, ada sendok kala, ada nyanyi. Terus habis itu ada komunitas tuh, ada ibu-ibu itu di 26 kota yang harus aku urus di yayasan. Jadi memang aku percaya Allah pasti nanti akan berikan yang terbaik, yang happy sama aku sama anak-anak, yang sayangnya tulus, ya mudah-mudahan dunia aja. Tapi teh Nyaman sendiri, bingung ya kalau udah nyaman sendiri. Mungkin kalau udah nyaman sendiri enggak, tapi bersyukur aja sama apa yang Allah kasih. Habis itu kalau bilang enggak, aku nggak mau lagi, tiba-tiba ada yang tersalah lagi kan aku kan. Jadi mendingan lebih kayak aku sedang menikmati ini, aku bersyukur begini, dan kalau Allah kasih di dunia alhamdulillah, kalau Allah kasihnya di akhirat juga alhamdulillah. Kalau dari pertemanan sendiri, teman-teman atau komunitas ada yang suka jodoh-jodoh. nah Ya enggak lah, pasti itu sih, pokoknya kalau ketemu pasti ada aja kan yang kejodohin, ada yang jodohin misalnya ini nih duda lah, ada yang ini single lah, ada yang ini baru mau jadi duda, aku baru mau jadi duda, dia tawarin ke aku kayak enggak, pokoknya enggak mau, aku lapor nanti. bahaya kan, makanya bukan tipe pemilih, dipilih sama Allah aja, yang pasti harus izin mama sama papa sama anak-anak terutama kan, karena gini, sekarang kan nggak sendirian, aku ada anak-anak, cocok buat aku belum tentu cocok buat anak-anak gitu kan. Jadi kalau aku pribadi, karena memang tahu ya kayak yang harus disaringnya banyak, mending nggak usah dulu deh daripada nanti bingung. Jadi sekarang semua teman, semuanya partner aja. Karena kalau misalnya ditanyain sebenarnya apa sih yang kita mau dari pasangan tuh, kan sebenarnya kita pengen punya teman hidup ya, pengen bisa ngobrol, pengen bisa berbagi waktu untuk berkomunikasi, entah itu mimpi, entah itu membahagiakan anak atau yang lain. Tapi ternyata aku dan sahabat-sahabatku, aku dengan keluargaku tuh nggak cukup untuk saya. Trauma nggak sih dengan pernikahan? ya sampai tadi pasrah. Aku tuh selalu yakin bahwa semua tuh ada hikmahnya gitu. Jadi aku nggak pernah benci ataupun marah sama siapapun atau apapun. Kenapa? Karena ya ada anak-anak, ada mereka gitu ya, anak-anak yang memang tidak pernah bisa request sama Allah, aku maunya lahir dari mama ini, papa itu, kan mereka nggak bisa. Jadi apapun itu aku sih nggak pernah menyesali yang terjadi, tapi memang tanggung jawab karena memang hidup harus diangkat. Tapi komunikasi lancar. Lancar sih, alhamdulillah baik. Semuanya jadi saudara. Bahkan kalian pasti tahu kalau aku sama Rifki sama Bibi sahabatan banget aku sama Bibi. Bisa kayak kemarin pas Arsen kan ulang tahun tanggal 8, ya ulang tahunnya lagi sama aku karena mereka lagi dianyat. Jadi ulang tahun tapi merekanya video call tetap berdua gitu. Jadi tetap rame-rame itulah. Kalau udah kayak gini ya jadi saudara aja, jadi sahabat. Tapi ada ini ya, ada hikmah yang terbesar ya. Ketika kemarin mungkin sama suami, terus sama pasangan, sekarang sama orang tua.
lebih Iya, banyak ngurus orang tua. benar, itu pasti ada hikmahnya. Kalau misalnya sekarang kayak gini memang pengennya ya berarti bahagiain orang tua, bahagiain anak-anak. Karena kalau kita sadarin gini, emangnya udah cukup bahagiain orang tua sama anak, pasti belum. Jadi ya udah. Jadi lebih pribadi yang besar. Ya iya sih, pasti lebih kayak ya kalau orang ngomong soal ikhlas, esensi ikhlas menurut aku tuh kan luas banget ya. Dan ikhlas tuh nggak bisa gini gue ikhlas nggak bisa. Ikhlas tuh udah seperti apa ya, menurutku ya itu adalah menjalani dan menerima semuanya tanpa lagi inget-inget atau ungkit-ungkit yang lalu gitu. Jadi kalau misalnya memang kita udah, contohnya gini, ikhlas itu kalau habis bikin kebaikan kita nggak akan inget-inget lagi untuk ungkit-ungkit masalah itu. Jadi aku sudah di titik yang pasrah dan menjalani semuanya lebih tenang, lebih santai, dan juga ternyata biar nggak galau tuh ya fokus gitu sama kegiatan, fokus sama kerjaan. Karena kalau banyak diem nggak ngapa-ngapain nanti kalau malah jadi mikir yang nggak perlu-perlu. Tapi bagaimana mengatasi ketika rindu? Ya. Ini kan juga ketika rindu nih, ketika rindu dengan calon pasangan, ketika di kamar sendiri perlu temen ngobrol, curhat yang di luar orang tua dan anak. Oke. Ya kalau kayak gitu pasti ya, maksudnya kita juga nggak boleh kayak ngebohong atau munafik gitu kan, yang namanya Allah menciptakan semua manusia itu kan berpasang-pasangan, bahkan Tuhan pun menciptakan pasang-pasangan gitu kan. Jadi pasti sometimes ada rindu ada segala macam. Tapi kalau buat aku pribadi, kalau cuman stuck sama pikiran itu nanti aku gak maju-maju gitu. Dan aku ngerasa bahwa memang apa yang harus aku lakukan fokus sekarang. Pokoknya kalau aku kangen tuh biasanya aku peluk anak-anak, terus nyiumin wanginya mereka tuh udah kayak lebih tenang, lebih nyaman gitu kan. Dan memang banyakin waktu sama mereka sih kalau aku gitu. Jadi kalau ngomongin soal ketika rindu, liriknya kan ketika rindu itu datang melihat hati yang utuh. Jadi memang ya pasti kita rindu saat hati kita tuh nggak utuh gitu. Hati kita pasti ada bagian-bagian yang hilang ya. Menurutku memang paling benar adalah berdoa dan sujud, sama seperti di lagu ini, jangan kau tolak doaku ya Allah, hanya padamu ku berserah. Jadi emang aku pun sudah melakukan itu. Aku cuma berharap ya Allah dengerin doanya aku, biarin aja aku berserah ke Allah. Bagaimana caranya mencari hati yang hilang tadi? Mencari hati yang hilang ya caranya ya itu sih. Kalau aku pribadi, aku nggak ngerasa ada hati yang hilang selama ada mama sama papa sama anak-anak gitu kan. Dan memang aku selalu bilang setiap ngobrol kayak gini bahwa siapapun bisa tinggalin aku karena memang hati manusia itu bisa berubah-ubah dalam waktu singkat. Begitu pula juga dengan hati, tapi aku percaya Allah nggak akan pernah tinggalin Tapi dirimu punya kriteria kriteria gak ada. pilih-pilih gitu. Masih mau pilih-pilih juga, aduh pusing lah. Enggak sih kalau aku Kriteria pribadi, kayak gimana? Usaha banyak sampai ketawa loh. kalangan. Masih bilang kriteria apa enggak lah. Kalau aku pribadi sebenarnya gini, yang pertama dia harus cinta sama ibunya. Karena kalau sama ibunya aja dia nggak cinta, apalagi sama ibu dari anak-anaknya atau istrinya nanti. Yang kedua, dia harus sayang dan takut sama Allah. Karena kalau sama Allah aja dia nggak takut, apalagi sama kehilangan keluarganya dia bisa aja santai bilang gitu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin soal itu ditanya kriteria bingung ya, maksudnya karena kalau aku memang lagi nggak mikirin itu. Jadi berdoa aja, doain aja. Tapi memang tidak ada target-target khusus atau apapun untuk itu sekarang, karena mimpi dan targetku adalah ini anak-anak pada mau sekolah, maksudnya pengen ngedidik mereka dengan benar, pengen bahagia sama papa dan pengen berkarir. Oke. Oke, Aman. Perasaannya kan lebih peka ke anaknya gitu. Mama pengen jodohin. dari mama. Kalau jadi gini, di tahun 2002 ini setiap dua orang yang tahu banget aku, mereka cuma bilang gini, kita cuma berdoa kamu bahagia. Kita cuma percaya kamu pantas buat bahagia. Jadi pasti mama pun dan bapak pun juga yang mereka pengen adalah aku bahagia.